Shalom. Lemes saudara. Shalom. Ada sukacita sore hari ini. Senang berada di tempat ini bersama saudara. Saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Dan saudara adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Amin. Buktinya malam ini saudara ada di tempat ini. Dan saya mau katakan, orang yang datang doa malam adalah orang yang spesial. Amin. Kalau datang ibadah raya itu biasa, tapi kalau datangnya doa malam itu adalah spesial. Kenapa? Karena dia meluangkan waktu khusus untuk Tuhan. Amin. Dan itu adalah saudara ada di tempat ini. Ya baik, saudara kasih Tuhan. Ada yang sudah kenal saya di sini? Oke, puji Tuhan. Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Baik, supaya adil maka kenalan dulu ya, supaya saudara tidak asing lagi dengan saya. Siapakah makhluk yang di depan ini ya? Puji Tuhan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Robi selaku gembala di tempat ini yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk boleh melayani ya. Luar biasa. Baik, nama saya adalah Yunus Santoso. Itu lengkapnya, Yunus Santoso. Ini adalah Yunus perjanjian baru, bukan perjanjian lama ya. Kalau perjanjian lama Yunus dalam perut ikan, tapi ini Yunus perjanjian baru, yaitu ikan dalam perut Yunus ya. Balas dendam. Puji Tuhan, saya hidup tinggal di Malang, tapi nasib saya tidak Malang ya, tapi nasib saya mujur karena ada di dalam Tuhan. Amin. Dan Tuhan berikan kami 3 anak, yang pertama perempuan, yang kedua laki, yang ketiga laki, dan mereka semua ada di luar kota. Dan puji Tuhan, sampai hari ini mereka tetap setia sama Tuhan. Kenapa? Ada pondasi yang kuat yang kami tanamkan bagi mereka. Amin. Dan saya dipercaya Tuhan, selain ada pekerjaan sekuler, saya juga keliling, saudara yang kasih Tuhan. Keliling, bukan menjadi bakul kelilingan, bukan saudara, tapi keliling setiap minggu saya ke daerah-daerah, ke desa-desa, ke pelosok-pelosok. Untuk apa? Memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Tuhan. Supaya apa? Banyak orang yang mendengar tentang Yesus dan dia bisa diselamatkan. Amin. Baik, itu aja perkenalan dari saya. Sekarang saudara tidak lagi penasaran, tapi kalau saudara ketemu saya, ya ingatlah, ikan pasti ingat saya. Haleluya. Baik, ayo kita belajar bersama. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-8 ya. Karena hari ini masih suasana kemerdekaan, jadi saya akan berbicara tentang kemerdekaan juga ya. Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Perikopnya di situ adalah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dikatakan ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada waktu saudara mendengar yang namanya penyakit kusta, apa yang ada dalam benak pikiran saudara? Ada di sini yang pernah melihat orang kena kusta? Angkat tangan. Wah, belum pernah ya. Dalam bahasa Yunaninya, penyakit kusta ini adalah lepra. Penyakit kusta atau lepra ini sangat menjijikkan. Bagi orang Ibrani, penyakit ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena penyakit ini menular, saudara. Sehingga pada zaman itu orang yang kena kusta atau lepra ini, begitu dia berjalan di keramaian, maka dia harus berkata najis, najis, najis. Supaya apa? Supaya orang lain tahu kalau dia ini kena kusta atau lepra. Artinya adalah bahwa orang yang kena kusta itu adalah
orang yang dianggap najis. Dan itu harus dikucilkan, disendirikan, saudara kasih Tuhan. Dan saya mau katakan, kusta ini bisa menjangkiti siapapun juga. Dan posisinya bisa di mana-mana, bisa di kepala, bisa di tangan, bisa di kaki, dan dimanapun juga tanpa pilih-pilih. Dan orang ini sangat-sangat menderita. Sudah diasingkan, tidak ada orang yang peduli, dia menderita, saudara. Dan saya mau katakan, itu seperti mayat hidup. Karena hidupnya tidak ada lagi pengharapan, hidupnya tidak lagi berharga, semua dianggap hina. Dia adalah orang yang kotor, orang yang hina, orang yang jijik, orang yang najis. Tidak ada satu orang pun yang mau dekat dengan orang kusta. Di dalam perjanjian lama ada beberapa contoh tentang orang kusta. Pada zaman itu bagi orang Ibrani, saudara kasih Tuhan, penyakit kusta itu dianggap sebagai penyakit hukuman. Ya, contoh, ada peristiwa Miriam. Ya, peristiwa Miriam. Nah, kalau saudara melihat tentang Miriam, itu saudara bisa melihat di dalam Bilangan 12 ayat 9 dan 10 dan seterusnya. Nah, Miriam ini mengata-ngatai Musa, iri hati sama Musa, memberontak kepada pemimpin hari itu. Dia berkata, masa Tuhan hanya bisa bicara dengan hanya kepada Musa saja? Bukankah kepada saya juga bisa? Saudara? Ini Miriam, hati-hati saudara. Ya. Kemudian hari itu Tuhan menghukum Miriam dengan kustanya. Ya, ini yang pertama kali terjadi. Miriam kena kusta. Kemudian yang kedua, peristiwa yaitu seorang Gehazi. Gehazi ini adalah bujangnya Elisa. Pada waktu Naaman kena kusta, dia datang kepada Elisa. Kemudian minta disembuhkan. Dan akhirnya hari itu sembuhlah Naaman. Waktu Naaman sembuh, saudara kasih Tuhan, maka Naaman mau memberikan imbalan kepada Elisa. Tetapi Elisa ngomong, enggak usah, dibawa pulang saja. Nah, hari itu Gehazi sebagai bujangnya mendengar hal itu. Mungkin dalam hatinya, kok eman kira-kira gitu, kok sayang. Maka waktu Naaman pulang, dikejar sama Gehazi. Di tengah jalan ketemulah mereka. Dan Gehazi minta upah itu tadi, imbalan itu tadi, saudara. Kemudian waktu kembali, Gehazi ditanya sama Elisa, dari mana engkau? Oh, enggak dari mana-mana. Apa yang ada di dalam tanganmu itu? Saudara, semenjak itu Elisa berkata, maka penyakit kusta yang ada di dalam Naaman tadi pindah kepada Gehazi. Saudara, ini peristiwa yang kedua dalam perjanjian lama. Ada peristiwa yang berikutnya, saudara kasih Tuhan. Di peristiwa yang berikutnya adalah di dalam raja-raja, ya, itu ada raja yang namanya Usia. Raja Usia ini waktu masih mudanya sudah diangkat menjadi raja. Kemudian Tuhan memberkati raja Usia ini sampai kerajaannya menjadi besar. Perhatikan, waktu kerajaannya masih biasa-biasa, dia selalu meminta pendapat kepada imam-imam. Sebelum melakukan keputusan apapun juga, dia datang kepada imam-imam bertanya, apa yang harus aku kerjakan? Tetapi setelah kerajaannya menjadi besar, dia tidak lagi bertanya kepada imam. Dia bertindak sendiri. Artinya kesombongannya mulai muncul. Bukankah banyak orang Kristen yang model begini? Ya. Waktu masih biasa-biasa, waduh luar biasa. Sopan santunnya luar biasa, kerendahan hatinya, wah luar biasa. Kalau ketemu orang nyopo, hei shalom, begitu. Kalau masih biasa. Kalau sudah luar biasa, ketemu nggak pernah nyopo, saudara. Ya, tapi nggak ada di sini, di sono banyak ya. Saudara kasih Tuhan. Dan Tuhan memberikan kusta kepada Raja Usia. Nah,
Saudara kasih Tuhan, kalau kita mengkaji dari 3 peristiwa dalam perjanjian lama ini, peristiwa daripada Miriam, ya, Gehazi dan Raja Usia ini, kalau kita simpulkan bahwa itu semua adalah hukuman daripada Tuhan dan itu adalah dosa. Jadi gambaran daripada orang kusta ini adalah orang yang berdosa. Dosa itu diibaratkan seperti virus, sangat mudah menjalar ke sana kemari, saudara. Dan dosa itu menghancurkan seluruh kehidupan manusia. Pada waktu Adam dan Hawa, ya, begitu makan buah itu yang dilarang Tuhan, hari itu dia jatuh ke dalam dosa. Maka seluruh aspek kehidupannya dan masa depannya hancur. Ini bahayanya dosa dan orang tidak punya pengharapan setelah jatuh dalam dosa. Saudara kasih Tuhan. Nah, orang ini sangat menderita dan orang ini juga perlu dimerdekakan. Amin. Perlu dimerdekakan. Dan saya percaya kita semua hari-hari ini mungkin selama ini berkata, selama perayaan 17 Agustus ngomong merdeka, merdeka. Pertanyaannya adalah, apakah engkau sudah dimerdekakan? Mari kita perhatikan satu persatu. Bagaimana caranya orang kusta ini dimerdekakan oleh Tuhan, ya? Apa yang dia harus lakukan, saudara kasih Tuhan? Yang pertama, di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, ayat yang kedua, Matius 8 ayat yang kedua dikatakan demikian. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Perhatikan sampai di sini. Maka datanglah seorang yang sakit kusta. Apa yang dilakukan oleh seorang kusta ini supaya dia mendapatkan kemerdekaan, dia supaya mendapatkan kebebasan, saudara. Yang pertama, dia datang kepada Yesus. Amin. Dia datang kepada Yesus. Jelas ayat 2 dikatakan, ya, di sini. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya. Nyanya adalah huruf besar. Pertanyaannya, kenapa orang ini datang kepada Yesus? Pertama, dia memiliki iman kepada Yesus. Kenapa dikatakan memiliki iman kepada Yesus? Saudara perhatikan. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-8 ini, ayat yang pertama, kata-katanya begini. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada kata setelah Yesus turun. Berarti sebelum ini ditulis ada peristiwa sebelumnya. Amin. Ada peristiwa sebelumnya. Apa peristiwa itu? Peristiwa itu adalah khotbah di bukit. Amin. Coba saudara perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-7, ya, ayat ke-28 sampai 29. Dikatakan demikian. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar apa? Pengajarannya. Berarti hari itu Yesus mengajar. Hari itu Yesus berkhotbah. Sehingga semua orang banyak yang mendengarkan hari itu, yang hadir di tempat itu merasa takjub. Dan saya percaya orang kusta ini pun ada di situ. Mungkin nggak berkumpul, tapi dia jauh di sana, ya. Dan dikatakan, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Wow. Jadi hari itu orang kusta ini mendengarkan Yesus khotbah. Dia dengarkan Yesus mengajar. Sehingga apa? Waktu dia dengarkan, muncullah satu kepercayaan. Alkitab berkata, iman timbul dari
pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, orang ini datang kepada Yesus. Karena imannya muncul. Kenapa imannya muncul? Karena dia mendengar perkataan Yesus. Perkataan Yesus adalah firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Wow, luar biasa sekali saudara. Jadi orang ini memiliki iman kepada Yesus. Oleh sebab itu dia datang. Dia sangat mempercayai Yesus. Dia sudah putus harapan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong dia. Dia sudah berusaha kemana-mana. Tidak ada satu pun orang yang bisa menolong dia. Oleh sebab itu dia menaruh percaya kepada Yesus. Dan dia yakin Yesus pasti bisa menolong. Amin. Imannya muncul, saudara. Dan saya percaya hari itu waktu dia datang kepada Yesus, ya, dengan kepercayaan penuh, dengan iman yang kuat, dia datang kepada Yesus, maka orang yang banyak tadi, termasuk murid-murid Yesus, saudara, waktu melihat orang kusta ini datang, saya yakin hari itu mereka akan berlarian, mereka takut ketularan, saudara. Wow, dia merasa jijik dengan orang kusta ini. Dia merasa, oh ini orang najis, gak layak untuk dekat-dekat, saudara. Tapi dengar baik saudara kasih Tuhan, Yesus tidak pernah jijik dengan siapapun juga. Hari itu waktu dia lihat orang kusta datang, Yesus membuka tangannya lebar-lebar. Yesus tidak lari. Semua orang boleh lari, semua orang boleh menghindari, semua orang boleh tidak mau ketemu dengan orang kusta. Tapi hari itu semua katakan, Yesus menyambut orang kusta ini. Semua orang berkata jijik najis. Hari itu Yesus tidak pernah jijik dengan siapapun juga. Kondisimu seburuk apapun juga, latar belakangmu seburuk apapun juga, senajis apapun juga, sekotor apapun juga, Yesus tidak pernah jijik dengan hidup saudara. Amin. Dia membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima setiap orang yang mau datang kepada dia. Amin. Saudara, berapa banyak orang merasa sudah hebat, mau ketemu saja susahnya minta ampun. Wah, sibuk aku, bisa enggak besok lusa? Wah, enggak bisa, besok lusa aku ada pelayanan. Saudara, besok lusanya lagi, oh enggak bisa, ada meeting. Besok lusa lagi, oh enggak bisa. Saudara, mau ketemu aja susahnya minta ampun. Yesus, saudara mau ketemu dengan Yesus, kapanpun juga dia siap untuk menjumpai saudara. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, ada satu cerita. Seorang guru sekolah minggu bertanya kepada murid-muridnya, tentunya anak sekolah minggu, ya. Bertanya begini, adik, menurut kamu siapa Tuhan Yesus itu? Wah, saudara, kemudian dia jawab dengan ceria, menurut saya Kak, Yesus itu tabib yang ajaib. Dia bisa sembuhkan semua penyakit. Wah, semua seisi ruangan bertepuk tangan luar biasa. Semangatnya minta ampun. Kemudian, oh bagus, bagus, kakaknya begitu. Kemudian anak kedua, adik kamu, menurut kamu siapa Tuhan Yesus? Menurut saya Kak, Tuhan Yesus itu hakim yang adil, bisa mengadili semua dengan adil. Wah, hebat, luar biasa, saudara. Semua bertepuk tangan. Kemudian ketemu lagi anak, kamu adik, siapa Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu adalah orang yang pemurah hati. Dia suka menolong orang, membantu orang yang gak punya duit dikasih duit, yang gak bisa makan dikasih makan, saudara. Wah, semua bertepuk tangan, luar biasa, saudara. Ada satu anak yang terdiam, duduknya di pojokan dengan sedih. Kemudian guru sekolah minggu datang kepada anaknya, adik, kenapa kamu kok diam saja? Menurut kamu siapa Tuhan Yesus itu? Dia menjawab dengan pelan, menurut saya Kak, Tuhan Yesus itu adalah
pemulung yang handal. Seisi ruangan terdiam. Tidak ada yang bersuara. Kemudian guru sekolah minggu bertanya, kenapa kau katakan Tuhan Yesus itu pemulung yang handal? Iya Kak, Tuhan Yesus sudah menemukan saya di tempat sampah. Tuhan Yesus sudah memungut saya di tempat yang kotor, tempat yang najis, tempat yang mana orang tidak akan pernah mau datang ke situ. Tapi hari itu Yesus datang untuk memungut saya, menemukan saya di tempat itu. Bukankah kita ini adalah orang-orang yang najis? Bukankah kita ini adalah orang-orang yang kotor? Bukankah kita adalah orang-orang yang tidak berpengharapan? Bukankah kita sebenarnya orang-orang yang tidak punya masa depan? Tapi dengar, Yesus datang untuk menemukan saudara dan saya. Yesus datang untuk mengangkat saudara dan saya dari tempat yang najis, dari tempat yang kotor. Amin. Saudara, seringkali kita ini tidak memahami hal ini. Seringkali kita berasa kita adalah orang yang kudus, orang yang suci, sehingga kita gampang menghakimi orang lain. Saudara kasih Tuhan, orang kusta ini, dia tidak peduli hidupnya kotor, dia tidak peduli hidupnya najis, tetapi yang dia mau adalah Yesus mau memerdekakan dia. Dengan kepercayaan, dengan iman yang luar biasa, dia yakin bahwa Yesus sanggup menolong dia. Amin. Dan hari ini, kalau saudara alami hal yang sama, penderitaan, terikat dengan segala sesuatu, beban begitu berat, seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar. Dengar baik, saya mau katakan, datang kepada Yesus. Yesus sanggup menolong saudara. Kalau ada orang yang menjauhi engkau, teman baik sudah menjauhi engkau, saudara menjauhi saudara, semua menjauhi saudara, saudara tinggal sendiri. Saya mau katakan, ada satu pribadi yang tetap setia, yang menanti dan menunggu saudara, yaitu Yesus namanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Datang kepada Yesus karena kepercayaan. Yang kedua, kenapa orang kusta ini datang kepada Yesus? Karena dia perlu Yesus dalam hidupnya. Orang sakit perlu dokter, amin. Dia merasa sakit hari itu, dia merasa tidak berdaya hari itu, dia merasa terkunci hidupnya hari itu. Oleh sebab itu dia perlu penolong. Ya. Dia sudah berusaha kemana-mana, nggak ada orang yang bisa tolong. Dan dia datang kepada Yesus karena dia perlu Yesus. Dan malam ini saya mau katakan, kita semua perlu Yesus. Tidak ada orang yang super, tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang kuat seutuhnya. Semua orang punya kelemahan. Kita semua nggak ada yang kita banggakan dalam diri kita. Amin. Kalau ada orang yang sombong minta ampun, waduh, ya hati-hati. Ya, ada loh orang sombong, saudara. Wis ireng, elek, ngentutan, sombong lagi. Ada saudara. Wah, bahaya. Saya mau katakan, kesombongan itu adalah dosa yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena kesombongan itu adalah dosa di mana kita nggak tahu, ya, tapi orang lain tahu dan Tuhan tahu. Ada yang dirinya sombong tahu, aku ini sombong, begitu? Tidak ada, saudara. Jadi dosa kesombongan itu adalah orang lain tahu, Tuhan tahu, tapi diri kita tidak tahu. Oleh sebab itu orang yang sombong tidak akan pernah tahu dirinya sombong. Dan kesombongan itulah menghancurkan setiap orang. Iblis jatuh karena kesombongan. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, orang yang sakit kusta ini datang kepada Yesus yang kedua karena dia perlu Yesus. Dia nggak sanggup sendiri. Dia nggak sanggup menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia sadar dia perlu Yesus di dalam hidupnya. Demikian pula kita. Sendiri kita gagal, tapi bersama Yesus kita akan lakukan banyak perkara besar. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua,
Apa yang dilakukan oleh orang kusta ini selain dia datang kepada Yesus? Saudara perhatikan di sini, ya. Di dalam ayat yang kedua tetap dikatakan, maka datanglah seorang yang kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Perhatikan, dia datang kepada Yesus, kemudian dia sujud menyembah, merendahkan diri, mengagungkan Tuhan. Amin. Merendahkan diri, mengagungkan, sujud menyembah. Wow, saudara, sujud menyembah itu berarti mengagungkan Tuhan, menghormati Tuhan. Amin. Jadi kalau kita beribadah, kemudian kita puji-pujian, tentunya kita juga dikatakan menyembah. Amin. Menyembah itu bukan cuma kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi ekspresinya adalah bahwa kita bisa menghormati Tuhan. Kenapa saya katakan menghormati Tuhan? Waktu kita puji-pujian, penyembahan, kita itu mengundang hadirat Tuhan. Amin. Mengundang hadirat Tuhan. Kenapa mengundang hadirat Tuhan? Supaya kita dilawat Tuhan, kita dijamah Tuhan, kita dipulihkan Tuhan. Amin. Saudara, itu tujuannya menyembah. Wah, sekarang kalau kita sudah sembah Tuhan, kemudian Tuhan dari tempat yang jauh, dia datang di tengah-tengah saudara, kemudian saudara beribadah nggak sungguh-sungguh. Saudara main-main HP, chattingan sendiri, main medsos sendiri, maaf bicara saya mau katakan, itu saudara tidak menghormati Tuhan. Ibadahmu menjadi ibadah yang sia-sia. Percuma beribadah, saudara. Karena momen yang sakral, yang utama adalah hadirat Tuhan. Amin. Saya banyak melihat hal seperti ini. Ya. Waktu di gereja, beribadah, menjadi satu rutinitas saja. Tidak menghormati hadirat Tuhan. Saudara bayangkan, seandainya saudara, ya, jauh-jauh dari Malang, saya undang ke Surabaya. Anggap aja saya rumahnya Surabaya. Saya undang di Surabaya. Saudara datang ke rumah saya, kemudian saudara nggak saya salami, nggak saya ngajak obrol, nggak saya kasih makan. Kira-kira perasaan saudara bagaimana? Nggak beres Pak Yunus ini. Awas nanti ya. Saudara, sama. Kita ibadah, undang hadirat Tuhan. Dari tempat yang maha tinggi, begitu jauh, datang di pesta ini. Kemudian kita nggak hormati dia. Kita enak chattingan sendiri, guyonan sendiri. Tapi di sini nggak ada, amin. Ngomong kanan kiri, ojo guyonan dewek. Haleluya. Saudara, jadi orang ini, yang orang kusta ini, begitu dia datang pada Yesus, dia menghormati Yesus hari itu. Karena apa? Dia tahu otoritas tertinggi ada di dalam Yesus. Oleh sebab itu, dia berkata, ya, demikian. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Orang ini mengerti tentang otoritas Tuhan. Dia hormati Yesus karena Yesus yang pegang kendali dalam hidupnya, yang punya otoritas. Amin. Saudara diberkati, itu otoritasnya Tuhan. Saudara sembuh, itu otoritasnya Tuhan. Saudara dipulihkan, itu otoritasnya Tuhan. Jadi yang punya otoritas sepenuhnya adalah Tuhan. Kalau kita datang mau minta tolong, maka kita harus merendahkan diri. Amin. Karena kita tahu yang punya otoritas dia. Contoh, kalau saya mau perlu duit sama Pak Robi, ya, saya tentunya datangnya dengan baik-baik.
ngelem-ngelem, weh kamu ganteng sekarang, wah kamu kok gini, cakep luar biasa. Tapi di balik itu ada maunya, supaya apa? Aku diutangi gitu loh saudara ya. Tapi kalau saya datang marah-marah, ayo aku perlu duit sekarang, ayo kamu kasih aku, kira-kira dia kasih pinjem nggak? Enggak, saudara. Orang ini tahu siapa yang pegang kendali dalam hidupnya. Oleh sebab itu dia merendahkan diri. Dia menyembah, berarti menghormati hadirat Tuhan. Dia hormati Tuhan itu dengan sepenuh hatinya. Artinya dia mohon belas kasihnya Tuhan. Waktu Tuhan nyatakan belas kasihnya, itulah momen di mana pemulihan itu terjadi. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan. Ini sederhana kelihatannya, tapi inilah yang harus kita kerjakan. Waktu saudara punya masalah, punya pergumulan, beban berat, saudara tidak mengalami kemerdekaan, maka inilah yang harus kita lakukan. Seperti orang kusta ini, datang kepada Yesus, rendahkan dirimu, hormati Tuhan, karena dia yang punya otoritas. Apa yang terjadi? Lanjut ayat berikutnya dikatakan demikian. Ya. Lalu siapa? Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Wow, perhatikan. Setelah dia datang pada Yesus, rendahkan diri, sujud, tahu otoritas Tuhan, maka hari itu kemurahan Tuhan turun. Amin. Tuhan ulurkan tangannya, dia jamah wanita ini, berarti ada kuasa Tuhan mengalir dalam diri wanita, dalam diri orang ini yang kusta ini. Dan hari itu tahir. Ada kemerdekaan yang luar biasa. Maukah saudara merdeka? Yesus siap memerdekakan saudara. Kuasa Yesus lebih besar daripada kuasa manapun juga. Dan itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, mendapatkan kuasa daripada Yesus. Kuasa saudara lebih besar daripada kuasa dunia ini. Oleh sebab itu, kita anak Tuhan tidak boleh terikat, terjajah, terbelenggu dengan roh dunia ini. Amin. Saudara adalah orang-orang merdeka. Merdeka di dalam Kristus. Orang yang merdeka adalah orang yang gagah berani. Kalau berjalan tidak bungkuk. Kalau berjalan tegap. Amin. Siap menghadapi segala sesuatunya. Dan orang ini yang kena kusta hari itu, dia dipulihkan oleh Tuhan. Karena apa? Kemurahan Tuhan. Kuasa itu mengalir dalam orang ini. Dan hari itu dikatakan dia benar-benar merdeka. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, kalau anak itu mau memerdekakan engkau, maka engkau pun pasti benar-benar merdeka. Jadi ada kata benar-benar merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Berarti kemerdekaannya bukan kemerdekaan yang palsu. Kemerdekaannya adalah kemerdekaan yang sejati, bukan kemerdekaan yang semu. Banyak dunia ini memberikan kemerdekaan yang semu, bukan kemerdekaan yang sejati. Contoh, sesuatu yang datangnya dari dunia itu tidak abadi. Amin. Seringkali banyak orang sakit, maaf bicara, sakit nggak sembuh-sembuh, datang ke paranormal. Tahu paranormal? Dukun, ya. Datang ke dukun, mbak dukun, kemudian ngomong, mbak aku sakit. Hari itu saudara, kelihatannya disembuhkan. Kelihatannya, perhatikan. Kelihatannya disembuhkan. Saudara, hari itu kelihatannya sembuh. Tapi itu secara fisik. Tapi rohmu tetap terikat. Rohmu tetap terjajah. Artinya engkau disembuhkan, dimerdekakan hanya fisikmu saja. Tetapi rohmu tetap terikat. Rohmu tidak merdeka. Tapi bersama Yesus, bukan cuma fisik yang dimerdekakan, tetapi roh jiwamu juga dimerdekakan. Amin. Itulah yang namanya kemerdekaan seutuhnya, kemerdekaan sejati di dalam Yesus. Dan hari ini yang kita pelajari,
orang kusta ini mendapatkan kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Bukan penyakitnya saja yang dipulihkan, tapi roh jiwanya juga dipulihkan. Saya berdoa, setelah kita mendengar firman ini, kita boleh menyadari bahwa pertolongan satu-satunya kita hanya kepada Yesus, bukan yang lain. Dunia menjanjikan sesuatu yang semu, yang tidak kekal, yang tidak abadi, tetapi surga memberikan yang abadi, yang memberikan kekal untuk selama-lamanya, yaitu Yesus Tuhan sanggup menolong saudara. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.